Oke, karena tadi kita udah lihat mengenai pemakaian lambang negara, kita habis kata kok. Habis materi yang ini, PPT yang ini, kita lanjut ke PPT yang Word. Yang ini ada kurang lebih 15 halaman. Ini kurang lebih ya soal-soal pemahaman sih. Kita bahas bab 5 komitmen kebangsaan dalam memperkuat NKRI. Dengan pembelajaran yaitu dengan membaca dan mempelajari teks tentang sejarah pendirian negara, siswa dapat menguraikan semangat dan komitmen para pendiri negara dengan benar. Terutama untuk siswa itu sendiri, semangat terhadap negaranya itu. Terus yang kedua, dengan pembelajaran mencari tahu, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk semangat kebangsaan dari para pendiri negara dengan teliti. Terus tiga, dengan pembelajaran pembaca dan mengamati, siswa dapat menerapkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus yang keempat, dengan pembelajaran berdiskusi, siswa dapat menyajikan contoh perilaku yang dapat diteladani dari tokoh masyarakat. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Oke, semangat. Semangat dan komitmen kebangsaan ini kita mulai dari pendahuluan bab 5 ya, komitmen kebangsaan dan memperkuat NKRI. Semangat dan komitmen kebangsaan yang dicontohkan oleh pendiri negara Indonesia menginspirasi adanya kesepakatan bersama untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika mereka merumuskan dasar negara, para pendiri negara tersebut sepakat bahwa persatuan dan kesatuan lebih penting daripada mengedepankan kepentingan yang ada pada setiap golongan atau kelompok. Para pendiri negara juga berpandangan bahwa untuk memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan perlu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Tanpa semangat dan komitmen kebangsaan eh, tanpa komitmen kebangsaan, tanpa semangat dan komitmen kebangsaan, cita-cita untuk berdirinya negara Indonesia yang merdeka sulit untuk diwujudkan. Harapan dari pembelajaran materi semangat komitmen kebangsaan semoga dapat menumbuhkan jiwa anak didik dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, sejahtera, adil dan makmur. Komitmen para pendiri negara sudah terlihat sejak Indonesia mulai terbentuk. Tampak pada sidang-sidang BPUPKI, para pendiri negara saat itu berdiskusi untuk membentuk sebuah negara yang mengayomi semua golongan, baik mayoritas maupun minoritas. Mereka bersepakat bahwa mereka bersepakat untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan, tidak pada ego pribadi maupun golongan. Negara tersebut dapat terbentuk dengan baik sebagai awal kegiatan. Bacalah teks berikut. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Yang Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan dan Ketua Yang Mulia pada sidang Dokuritsu Jinbi Chosakai untuk menemukan dasar Indonesia merdeka? Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi tidak bisa berdiri. Oleh karena itu, sebuah negara sebagai pondasi harus disusun sebaik mungkin dalam mengusulkan rancangan dalam dasar negara. Mr. Muhammad Yamin menekankan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban bangsa Indonesia. Orang Timur pulang kepada budaya Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru untuk susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Kayak aku habis ini mau minum deh. Nah, setelah kamu membaca teks ini menurutmu gimana? Langsung aja ya lanjut. Kayaknya aku habis ini langsung cari poin-poin yang penting aja. Oke, ini kita langsung lanjut ke peta konsep. Peta konsep yaitu ada yang pertama ini komitmen kebangsaan dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari komitmen kebangsaan dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, kita mempelajari tentang yaitu yang pertama semangat dan komitmen pendiri negara, terus bentuk semangat dan komitmen pendiri negara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semangat dan komitmen ini semangatnya dulu nih.
meliputi semangat dari tokoh Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Weddiriningrat, Supomo, dan Sultan Syahrir. Terus bentuk semangat dan komitmen pendiri negara yaitu dengan patriotisme, cinta tanah air, dan nasionalisme. Terus negara kesatuan Republik Indonesia meliputi kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, dan kesatuan politik. Nah, dari contoh-contoh yang tadi, yang dari semangat dan komitmen pendiri negara, terus bentuk dan komitmen bentuk semangat dan komitmen pendiri negara dan negara kesatuan Republik Indonesia itu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi dari contoh-contoh yang tadi itu mewujudkan perilaku semangat dan komitmen bangsa. Dari contoh tokoh, contoh bentuk semangat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Aku lanjut ya, dari kesatuan ya, kesatuan Republik Indonesia itu ada kesatuan sosial, ekonomi, dan politik. Ini kata kuncinya yaitu semangat, kebangsaan, kesatuan, komitmen, patriotisme, NKRI, pendiri negara, nasionalisme, persatuan, BU PKI, minoritas, dan mayoritas. Itu kata kuncinya. Kita lanjut, ini semangat dan komitmen pendiri bangsa. Bacalah ini langsung aja ya. Dengan mengetahui nama tokoh-tokoh berikut ini akan kita bahas negara kesatuan tokoh-tokoh NKRI. Kita lanjut ya. Yang pertama ada tokoh NKRI. Tokoh ini apa meh? Semangat dan komitmen. Komitmen pendiri negara yang pertama ada Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Saat kecil, Soekarno tinggal bersama orang tuanya di Blitar, Jawa Timur. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya. Ia melanjutkan sekolah di HBS, Huger Burger School. Saat belajar di HBS, Soekarno menggebleng jiwa nasionalismenya. Tahun 1920 beliau pindah ke Bandung dan melanjutkan pelajarannya di THS yang sekarang ITB. Beliau meraih gelar IR Insinyur pada 25 Mei 1926. Nah, pas di Bandung nih dia itu tinggalnya tuh bareng ini apa meh ketua aku lupa lagi. Pokoknya nanti jadi inilah jadi dalang PKI. Cuman aku lupa namanya siapa dalang PKI-nya. Cokro Aminoto. Jadi dia itu tinggal kalau Pak Reza ceritanya itu tinggal di kos-kosannya Cokro Aminoto. Jadi kayak kos-kosan Cokro Aminoto. Nah itu di Cokro Aminoto tuh ada ininya lah, apa namanya? Ada orangnya lah isinya. Nah ini teman sekamar Soekarno yang akhirnya jadi dalang PKI. Nah jadi temannya Soekarno salah satunya sama. Sabar lagi Zoom. Ya berisik. Kok bawa makanan ke kamar? Keluar, 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 keluar. Kan di luar. Apaan ini kamar abang kok? Ya udah, aku lanjutkan ya. Jadinya dari kos-kosan itu adalah beberapa toko. Kayak mamanya salah satunya Muso yang merupakan tokoh dari dalang PKI. PKI PKI fase pertama kalau tidak salah. Sama kedua. Kalau mamanya yang fase ketiga itu Aidit ya. Yang terkenalnya ngebantai jenderal di Lubang Buaya. Terus aku lanjut dulu ya. Ini Insinyur Soekarno lanjut pada 4 Juli 1927. Ini sebenarnya narasi aja ya. Terus ini Muhammad Hatta, gue skip aja ya kalau mau main narasi-narasi kayak gini. Nah ini Rajiman Weddiriningrat, salah satu 9 founding father pendiri negeri. Jadi founding father tuh pendiri negara. Coba kita cari founding father ya. Founding father Indonesia. Bapak pendiri negara, itu siapa saja? Ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Terus itu 3 founding father ya.
Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kalau di sini ada Rajiman Weddiriningrat juga. Ini kalau menurutku ini sekilas saja sih mengenai tokoh-tokoh. Jadi ada yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Weddiriningrat, Supomo. Jadi ada empat tokoh nih. Yaitu ada Insinyur Soekarno. Jadi ini esensinya Soekarno memiliki karakter yang karismatik, bersemangat dan kehebatannya sebagai seorang pemimpin dan juga orator berpidato. Karena Soekarno sering dipanggil dengan sebutan Bung Karno. Beliau adalah sosok pahlawan revolusioner dan juga arsitek kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah proklamator Indonesia. Ini kisah Soekarno ya. Kalau kalian boleh mau baca, boleh. Cuman ini aku singkat aja. Terus ini juga Muhammad Hatta, salah satu dari founding father. Ini kayaknya rata-rata founding father nih, 9 founding father atau pendiri bangsa Indonesia. Ini Muhammad Hatta, habis ini Rajiman Weddiriningrat, habis ini sama Mister Supomo, sama Supomo ya. Aku lanjut ya, bentuk semangat dalam komitmen pendiri negara. Yang pertama ada patriotisme. Patriotisme merupakan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Patriotisme adalah salah satu perilaku bela negara. Terus patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan. Adapun karakteristik dari patriotisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, patriotisme merupakan perasaan memiliki bersatu secara bertanggung jawab atas semua bangsa. Patriotisme menciptakan seorang mengasihi bangsa dan negaranya tanpa menjadikannya tujuan bagi dirinya tetapi untuk kesejahteraan bangsanya. Terus patriotisme merupakan sanggup melihat kekuatan bangsa dan daya yang dapat mengganggu bangsa dan lainnya. Terus patriotisme merupakan rasa mempunyai identitas diri, artinya melihat, menerima, dan menyebarkan kepribadian bangsanya. Terus patriotisme bersifat terbuka, maksudnya melihat bangsanya dalam konsep hidup global dan terlibat di dalamnya serta belajar menurut bangsa lain demi kemajuan bangsanya. Aku lanjut ya. Cinta tanah air. Cinta adalah perasaan sayang. Tanah air merupakan sebutan lain dari negara. Cinta tanah air adalah kecintaan terhadap negara, kelahirannya atau tumpah darah. Cinta tanah air merupakan bentuk kewajiban sebagai warga negara untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini karena kita lahir di tanah yang kita tinggali dan tanah di mana kita dibesarkan. Yaitu Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki bermacam-macam suku bangsa, budaya, ras, dan agama, juga antar golongan. Bahasa daerah harus kita cintai, kita pertahankan keutuhannya, kita rawat kerukunannya dengan saling menghormati dan saling menghargai. Cinta tanah air adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Menghayati arti dari cinta tanah air bukan hal yang mudah. Tunggu ya, tunggu sabar. Ini cinta tanah air. Sebagai warga negara kita harus ini apa meh memiliki rasa cinta tanah air terhadap tanah air, maka kita punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun negara dapat menjadi negara maju, adil, makmur, dan sejahtera. Kita wajib membantu negara untuk membangun agar sejajar dengan negara lain. Terus ada nasionalisme.
Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta terhadap bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Terus ini juga nasionalisme banyak hal yang ditunjukkan. Contohnya bagi prajurit TNI, ini kok nasionalisme ada dua, yaitu secara sempit dan positif dan negatif ya yang tadi. Nih contoh bagi prajurit TNI Tentara Negara Nasional Indonesia yang melakukan tugas untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jiwa nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi. Sikap prajurit TNI yang setia, pantang menyerah adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga mereka rela berkorban demi bangsa dan negaranya dilaksanakan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Habis itu banyak hal yang ditunjukkan berkaitan dengan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme. Kalian sebagai warga negara baik harus bisa menunjukkan sikap nasionalisme tersebut. Salah satunya dengan membuat prestasi. Misalnya lomba karya ilmiah, terus lomba OSN, atau Olimpiade Sains Nasional dalam bidang olahraga, itu juga. Yang penting bisa berprestasi itu juga salah satu dalam nasionalisme. Selama kita niat itu mewakili negara, terus juga untuk negara gitu. Walaupun ya untuk kita sendiri, tapi kan mengatasnamakan negara lah jadinya ya. Jangan malu-maluin negara lah. Dengan kata lain, kita harus kerja keras dan berlatih giat sehingga dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Lanjut memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama kesatuan sosial budaya. Ini dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Habis itu ada kesatuan politik, sosial budaya. Ini kalau menurutku dibaca aja ya. Dibaca terus dipahami soalnya pasti ini ada yang keluar nih di antara ini. Terus kayak mau nih kesatuan politik. Nah, Indonesia adalah sebagai salah satu kesatuan politik kesatuan politik yang mengandung arti bahwa negara diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada pemerintahan pusat dan ada pemerintah daerah. Presiden sebagai penyelenggara negara dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, diawasi oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bumi, air, dan segala isinya adalah kekayaan menurutnya merupakan satu kesatuan wilayah yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tunggu ya. Oke. Nah, jadinya pemerintahan Indonesia atau presiden diawasi oleh DPR, terus bumi air dan isi kekayaannya itu milik negara, terus seluruh elemen bangsa harus memiliki rasa senasib sepenanggungan sebangsa tanah air. Memiliki tekad dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini kalau mamanya kata Pak Reza ini lebih condong ke sosialis komunis. Namun karena Soekarno dengan ide merhainismenya
yang akhirnya menciptakan ideologi Pancasila. Jadinya Indonesia ini non-blok lah, tidak memihak ke apa meh, tidak memihak ke mana sih nama itu, tidak memihak ke barat ataupun timur. Terus kesatuan ekonomi. Ini berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air, dan sebagainya itu ekonomi ya. Terus didukung juga dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan milik negara lah. Terus lanjut ini kesatuan ketahanan keamanan ini dari seluruh golongan ini juga ada di ayat 27 apa namanya UUD 1945 ayat 27 ayat maaf pasal 27 ayat 3 UUD 1945 terus juga di dalam bela negara ini juga ada ya di bela negara di nomor 3 tahun 2002 UUD UU nomor 3 tahun 2002 terus lanjut mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah yaitu ada mengikuti upacara bendera, habis itu menjaga nama baik sekolah, menjadi duta sekolah untuk mengikuti lomba, terus menjadi perwakilan organisasi sekolah, menjaga kebersihan kelas dan piket kelas, terus rajin belajar, terus kalau mau di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga keamanan lingkungan, habis itu menghargai keberagaman dan saling toleransi, habis itu menaikkan bendera di depan rumah pada perayaan Hari Besar Nasional, dan habis itu membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Terus ini lingkungan bangsa dan negara, itu menjalin persahabatan antar suku, pokoknya yang baik lah. Yang baik-baik kayak menjalin persahabatan antar suku, terus mempelajari budaya daerah sendiri dan daerah lain, habis itu menyumbangkan pemikiran untuk keutuhan NKRI, rela berkorban, terutama rela berkorban mengutamakan kepentingan bangsa dibanding pribadi atau kelompok, habis itu rela berkorban dengan harta, habis itu membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan, terus mengharumkan nama bangsa dalam kegiatan nasional maupun internasional dan tidak melakukan tindakan merugikan bangsa dan negara seperti korupsi dan lain-lain yang merugikan negara. Refleksi. Mempelajari materi astagfirullah ternyata ada rangkumannya ya. Untuk ini kalian bisa baca sendiri ya atau kerjakan sendiri. Untuk latihan kayaknya nggak kubahas. Ini refleksi yaitu mempelajari materi, semangat, dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kamu pastinya sudah tahu bahwa perjuangan yang dilakukan oleh pendiri bangsa sangat besar. Hal ini seharusnya kita ambil manfaatnya agar nanti memperkokoh. Kurang lebih ya ini siapa mah refleksi aja. Terus ini rangkumannya yaitu pertama para pendiri merupakan contoh orang yang baik dari orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Terus bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran. Terus Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia
Dan itulah yang dimaksud dengan dimaksud sebagian satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tatanan masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajinan kuno. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberi perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terus, bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah kesatuan. Terus salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau melibatkan dalam kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Oke, aku lanjut ya. Untuk latihan kayaknya aku nggak bahas. Kita langsung lanjut ke bab 6. Karena menurutku selain kita harus siap secara materi, kalau memang untuk rohani, jasmani, atau kesehatan kita mungkin besoknya sakit atau kurang fit gitu, secara mental dan lain-lain, mungkin itu bisa mempengaruhi hasil ya. Jadi, kurasa kita bahas materi, habis itu kita cukupkan, terus istirahat. Supaya besok fresh, bahasa Inggris jam pertama, lalu jam kedua PPKN. Kita lanjut ke bab 6 harmonisasi dan kerjasama. Ini sebenarnya Pak Reza ini ngajar pakai contoh-contoh gitu. Contohnya ini kalau namanya Pak Reza ngambil ini contoh dari film apa ini? Nggak tahu film apa ini aku. Pokoknya film Marvel, Galaksi-Galaksi. Nah ini kata Pak Reza ini tokoh-tokohnya ini berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Dan mereka ini merupakan salah satu kunci dari film ini. Tokoh dalam kunci galaksi atau apalah aku nggak paham. Jadi dari tokoh-tokoh ini kenapa bisa berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda yaitu bukan masalah bukan karena fungsi atau apa tapi kenapa mereka bisa kerjasama dan selaras lah memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama untuk sebagai kunci galaksi yaitu karena fungsinya masing-masing. Umpamanya karena fungsi galaksi A dengan galaksi B saling berhubungan gitu. Kalau umpamanya galaksi A nggak baik-baik, otomatis galaksi B nggak baik-baik juga. Jadinya saling mempengaruhi dengan fungsinya masing-masing. Akhirnya memerlukan kerjasama dan keselarasan gitu. Nah, harmoni. Harmoni itu keselarasan dan kesesuaian yang bisa yang akhirnya jadi harmoni itu pengertiannya itu yaitu keselarasan dan kesesuaian gitu. Yang manfaat atau dampaknya ya atau hal yang dapat diperoleh dari harmoni yaitu baik, aman, damai, hormat dan saling menghargai. Terus ini kerjasama. Kerjasama itu saling terikat satu sama lain gitu, individu dengan individu yang lain. Nih, kerjasama pun juga nggak cuma yang baik-baik aja, tapi kerjasama yang buruk juga ada. Contohnya kayak kerjasama korupsi, habis itu kerjasama kalau kalau memang buruk itu korupsi, pasti kan kalau korupsi gitu kan pasti ada bentuk kerjasamanya lah. Mau kerjasama dengan KPK pun bisa aja, selama ya saling menguntungkan satu sama lain, habis itu juga tidak diketahui lah. Terus kalau memang baik yaitu IKN. Indonesia dan Brazil berkolaborasi dalam pengalaman bangun ibu kota negara di IKN Indonesia. IKN Nusantara ini kan contoh kolaborasi kerjasama dengan negara lain dan harmonis. Nah, kerjasama. Kerjasama dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia biasa dikenal sebagai gotong royong. Gotong royong kalau menurut Soekarno, yaitu gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Dinamis itu artinya itu fleksibel atau coba kita cari dinamis.